Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Di awal tahun 2026 ini banyak banget ya komentar-komentar di video sebelumnya. Bang, coba dong 8 juta bisa dapat apa aja. Ketika saya hitung-hitung 8 juta ternyata nggak dapat ya, 9 jutaannya. Makanya video ini racikan PC 9 jutaan. Dapatnya apa aja? Di sini saya coba akan rekomendasikan mulai dari Intel dan AMD. Jadi kalau misalnya kalian mau rakit PC AMD dan Intel 9 jutaan, video ini pas banget. Terus nanti di akhir juga saya akan coba kasih rekomendasi full set ya, ada monitornya juga, keyboard, mouse, headset. Jadi kalau misalnya kalian punya budget 9 juta untuk PC-nya dan nanti ya 2 jutaan lah ya kurang lebih untuk si monitornya. Kira-kira dapat apa aja? Oke, kita akan langsung saja mulai dari yang biru dulu. Intel dulu ya. Yang pertama, untuk prosesornya, di sini saya menggunakan Intel Core i3 14100F yang punya 4 core, 8 thread. Harganya berkisar di 1,6 jutaan. Nah, ini tuh pasti ada yang nanya, Bang, kenapa nggak pakai Core i3 12100F? Ya, memang secara harga ya, ini beda sekitar 300 ribuan. Lebih murah Core i3 12100F. Cuman kalau misalkan lihat dari generasi ya, kekinian ya udah mending Intel Gen 14 aja. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, PC kamu di rumah pakai apa? Pakai Intel Gen 14. Mantap banget gitu ya. Sekarang kan udah ada Core Ultra, Gen 14 nggak terlalu ketinggalan. Boost clocknya juga ya, maksimum tertingginya untuk 14100F memang lebih tinggi juga ya, mencapai 4,7 GHz dibandingkan Core i3 12100F ya, walaupun lebih murah 300 ribu. Maksimum boostnya 4,3 kalau nggak salah ya. Jadi ya udahlah, ini lebih kencang sedikit ya, tapi untuk spek yang lainnya mah hampir sama. Jadi saya putuskan untuk pakai i3 14100F. Terus lanjut untuk motherboardnya, saya pakai apalagi ya kalau misalkan bukan chipset yang paling murah ya, H610M. Soket LGA-nya pastinya udah LGA 1700. Yang memori RAM-nya udah DDR4 ya, jangan DDR5. Nanti kalau DDR5 harga memori RAM-nya jadi lebih mahal lagi. Yang penting si motherboardnya ini udah ada slot M.2-nya. Misalkan ada dari Maxsun ya, harganya sekitar 1.065.000-an. Kalau dari ASRock ada yang 1,2 jutaan. Itu sih tergantung selera kalian. Tapi kalau misalkan yang paling tengah-tengah ya, menurut saya sih Maxsun ini masih masuk akal lah harga. Lanjut untuk memori RAM. Nah, untuk memori RAM di sini saya nemu ya yang 2x8 GB, speednya 2666 MHz, harganya 500 ribuan ya untuk satu keping. Jadi kalau misalnya kali 2 jadi 1 jutaan. Nah, sayangnya ya untuk ekspektasi estetika kita harus turunin karena ini memori RAM-nya nggak pakai apa-apa ya, telanjang gitu. Nggak ada heatsink, nggak ada RGB gitu ya. Tapi yang penting ya, nanti si PC-nya bisa jalan. Speed 2666 MHz, totalnya 16 GB ini udah lebih dari cukup ya untuk nanti memenuhi kebutuhan seperti apa, gaming, streaming, editing yang kayak gitu-gitu. Ini udah lebih dari cukup. Apalagi kan nggak usah di overclock ya, udah berjalan default aja. Lanjut untuk GPU. GPU di sini pilihannya ada 2 ya, budgetnya jangan lebih dari 40% keseluruhan budget yang kita simpan untuk rakitan PC. Ya udah RX 6600, harganya di sekitar 3 juta ke bawah, itu masih masuk akal. Nah, kalau kalian pengen performanya lebih tinggi, lebih kenceng ya, nggak apa-apa second juga. Nah, di sini saya coba carikan untuk GPU-nya dapat RTX 3060 Ti yang 8 GB, 256 bit GDDR6X ya, yang dual fan-nya ada atau yang 3 fan-nya juga ada. Karena kalau second ini RTX 3060 ya, 3060 Ti ini banyak second-nya. Harganya saya nemu tuh di 3,3 jutaan. Nah, ini masih masuk budgetnya ya. Jangan lebih dari 4 juta, nanti melar ya. Ini 3,3 juta, 3,2 juta. Ini masih masuk akal untuk si GPU-nya. Yang penting si kondisi fisiknya harus bagus. Jangan lupa nanti kalau misalkan kalian mau beli second, tanyain dulu ke si penjualnya, minta pengujian secara real time juga, pas benchmark terus suhunya berapa gitu ya, supaya mendapatkan kondisi GPU yang second ini benar-benar masih bagus. Nantinya kalau misalkan dipakai live streaming masih bisa ya, gaming juga 1080p ya, 120 fps ke atas ini masih oke, 140 fps juga masih oke karena 3060 Ti ini lumayan cukup kencang ya performanya. Untuk ray tracing juga udah generasi kedua, terus Tensor Core juga udah generasi ketiga ya untuk RTX 3060 Ti ini. Jadi performanya masih bisa diandalkan lah untuk game-game kekinian. Oke, lanjut SSD dulu ya. Nah, untuk SSD ini masalah baru lagi ya teman-teman, karena harganya sekarang udah mulai meningkat. Saya di sini cuman pakai SSD Legend 710 yang 256 GB aja. Ya, ini cukup ya untuk nginstal Windows 11, terus instalkan game Valorant, PUBG
SSD ini masih cukup lah. Jadi saya hitungkan ya untuk SSD 256 GB ini sekitar 650 ribuan. Oke, lanjut power supply. Nah, ini penting banget ya, harus diperhatikan walaupun GPU-nya nanti misalkan bekas, tapi power supply harus yang baru lah ya. Minimal 550 watt ya kalau misalkan untuk RTX 3060 Ti ya untuk rekomendasinya. Kalau yang pengen murah bisa pakai Deepcool ya, Deepcool PF550, atau misalkan budgetnya ya saya punya lebih lah 200.000, ya udah beli XPG Pylon yang 550 watt atau 650 watt juga oke lah, cuman nambah budget lagi paling ya. Paling kalau misalkan untuk si Pylon ya 550 budgetnya sekitar 700 ribuan ya kurang lebih. Lanjut di sini untuk SSD ya, nama-nama dikit ya, casing, terus cooler, terus fan tambahan. Nah, di sini saya nyari-nyari untuk casing ya harganya 400 ribuan itu banyak banget ya, dari Armageddon ada tuh ya yang Aquaron. Terus ada dari NYK juga ada ya yang mirip-mirip akuarium kayak gitu ya. Supaya lebih ke gaming-gamingan lah kalau misalkan majang di atas meja PC kita gitu ya. Harganya 400 ribuan. Kalau misalkan belum ada fan ya, kita bisa tambahkan fan yang RGB aja gitu, yang 35 ribuan bisa dikali 4 atau bisa beli 4 atau bisa beli 3 sesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting harus ada fan-nya karena ngebuat si casingnya nanti airflow-nya semakin bagus. Kalau misalkan nggak pakai fan tambahan di dalam casing, nanti si komponennya kepanasan kan kasihan, takutnya nanti cepat rusak. Jadi fan ini wajib ya, harus ada ya untuk bisa membuat airflow di dalam casing lebih bagus. Terus untuk cooler, karena tadi si prosesornya saya hitungkan prosesor tray ya, jadi nggak dapat cooler tambahan ya di situ. Di sini saya coba nyari-nyari, ternyata ada yang bagus tapi harganya murah ya, dari Kio KA200DG yang harganya 159 ribuan atau 160 ribuan lah ya. Itu tower ya, satu fan, terus udah ada digitalnya juga. Wah, cakep jadinya nanti ya. Walaupun memori RAM-nya nggak ada RGB-nya, tapi coolernya ada digitalnya bagus. Terus kalau misalkan wah bang, storage-nya saya pengen nambah ya paling nambah beli hard disk aja deh lah ya, yang 500 GB atau yang 1 TB. 500 GB tuh 200 ribuan lah kalau nggak salah ya, untuk nantinya nyimpen game, foto atau file-file kalian simpen di hard disk. Setelah saya total untuk rakitan PC Intel ini ya habis sekitar 9 juta teman-teman ya. 9 juta lebih sedikit lah ya kurang lebih 9 juta, nanti kalian bisa lihat aja si totalnya di sini ya. Oke, itu untuk Intelnya ya. Rekomendasi nomor 2 dari AMD-nya. Dari AMD-nya dapat nggak 9 juta? Oke, saya hitung-hitungan lagi ya. Di sini yang saya rubah hanya prosesor, motherboard, dan GPU ya. Untuk prosesornya pakai Ryzen 5 5600. Ya, walaupun harganya lebih mahal dari Intel tadi ya, 1,9 jutaan, tapi performanya untuk di tahun 2026 ini masih siap diandalkan lah ya. Streaming, editing yang kayak gitu-gitu udah libas sama si Ryzen 5 5600 ini ya. Punya 6 core, 12 thread juga gitu ya. Jadi pakai render ini pastinya udah cepat. Terus untuk motherboardnya ganti ya, karena kan tadi Intel tuh pakai H610M. Kalau untuk AMD-nya pakai yang B550M. Jadi nggak usah pakai A620 lah ya. Pakai yang motherboard tengah-tengah seri B ya, B550M. Boleh dari Biostar ya, 1.250 ribuan. Terus dari ASRock juga ada ya, B550 tapi harganya 1,8, 1,9. Dari Asus juga sama. Jadi menurut saya sih Biostar yang B550MX ini masuklah budgetnya ya, 1,2 jutaan. Yang penting kan ya tadi ya, ini masih DDR4, terus ada slot M.2-nya juga, terus chipsetnya juga ya nggak receh-receh banget lah ya, masih bisa mengangkat si Ryzen 5 5600 ya untuk seri chipset B550M ini. Terus untuk GPU-nya ya, karena ini kalau misalkan wah saya pengen AMD aja, prosesor AMD gitu ya, si GPU-nya juga pakai Radeon ya, dari AMD juga pakai RX 6600, ini udah lebih dari cukup ya. Nantinya kalau misalkan AMD dan AMD digabungin gitu ya, prosesor dan GPU, nantinya bisa aktifkan fitur SAM, Smart Access Memory. Jadi nantinya bisa meningkatkan FPS sedikit lebih tinggi ya kalau misalkan pakai CPU dan GPU dari AMD ini. Harganya ya sekitar 2,3 jutaan kalau misalkan yang second. Tapi kalau misalkan wah bang saya mau pengennya yang baru, ya udah berarti 3,5 jutaan untuk nembus RX 6600 tadi. Totalnya ya kurang lebih sama ya. Ini lebih murah karena pakai GPU yang second gitu.
Oke, lanjut ya, itu untuk Intel dan AMD-nya udah ya. Kalau misalkan rakit PC 9 juta ya, saya dapatnya seperti itu. Untuk monitor, misalkan GPU-nya pakai RX 6600, main game masih di 1080p lah ya. Budgetnya 1,6 jutaan, pilihnya apa? Di sini saya nyari-nyari sih ada dari Xiaomi yang G241i yang kemarin rame juga ya. Panelnya udah IPS, terus 200 Hz juga gitu ya. Jadi kalau misalkan main Valorant di resolusi 1080p pakai RX 6600 bisa 200 fps ke atas, mulus banget. Kalau misalkan wah bang 24 mah terlalu kecil, saya pengen yang 27 inch. Saya nyari-nyari, memang ini lebih mahal ya, dari Acer XP271M. Ini udah pernah saya review juga ya, layarnya IPS tapi ini resolusinya lebih tinggi, 1440p. Harganya di 2,2 jutaan. Untuk refresh rate-nya di 180 Hz. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai, siapa tahu nantinya upgrade GPU gitu ya ke RTX 5060. Nah, ini udah resolusi 1440p ya, udah tinggi, terus Hz-nya juga udah gede juga 180. Ya udah, ini Acer XP271M ini paling cocok. Cuman harganya ini jadi 2,2 jutaan. Oke, itu antara 1 juta sama 2 juta ya untuk rekomendasi monitornya. Terus untuk mouse keyboard. Nah, untuk mouse keyboard di sini misalnya kalian saya mah pengen yang membran, yang wireless gitu ya. Ya banyak banget ya. Dari Ventec ada P51 yang combo mouse keyboard. Terus dari Alcatraz ya, brand-brand yang kayak gitu tuh itu banyak, 300 ribuan. Mouse sama keyboard tuh ada wireless. Tapi kalau misalkan saya mah pengennya yang mekanikal. Nah, mekanikal ini banyak pilihan juga teman-teman. Misalkan yang full size ya, ada dari Ventec ya, harganya sekitar 270 ribuan, 269 ribuan. Itu udah full size ya. Jadi bisa mekanikal ini bisa di switch-nya bisa dilepas pasang, bisa diganti juga. Atau dari Gemen ya, Gemen FS itu juga sama kalau misalkan kalian pengen mekanikal tapi yang warna-warni. Nah, itu bisa jadi salah satu rekomendasinya. Terus untuk headset, Rexus aja deh ya. Rexus yang F30 atau HX6 itu saya pakai juga dan lumayan cukup bertahan lama ya. Sekitar 3 tahunan ini udah dipakai. Yang paling kulit-kulitnya aja yang lepas sedikit. Kalau untuk fungsinya masih tetap bagus. Oke, gitu aja teman-teman. Ini rekomendasi untuk PC-nya sekitar 9 juta. Kalau misalkan nambah sama monitor, sama mouse keyboard, budgetnya kalian sisain lagi 2 juta ya untuk 24 inch. Kalau misalkan untuk yang 27 inch, budgetnya tambahin sekitar 2,5 juta. Nah, untuk rakitan PC yang AMD ini kan saya cuman ganti prosesor, motherboard, dan GPU ya. Untuk yang lainnya sama, memori RAM-nya sama, masih bisa dipakai DDR4, terus casing, cooler, hard disk kalau misalkan pakai, terus power supply itu sama dengan yang direkomendasikan di rakitan PC yang pertama tadi di Intel gitu. Nanti kalian bisa cek aja di sini ya untuk lengkapnya. Nanti untuk link pembeliannya saya akan simpan di deskripsi, atau nanti kalian bisa ada link YouTube Shopee ya, di situ bisa klik untuk cek harga info terupdate-nya. Oke, gitu aja. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi atau saran rakitan PC, tinggalkan aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti teman-teman yang baca komentar bisa terbantu dengan komentar-komentar dari kalian. Jadi berkah juga gitu komentar kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adahas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.